Balik lagi ke YouTube channel saya, Bang Lautan. Jadi di video sebelumnya saya udah kasih info ke kalian semua tentang salah satu rumah angker yang ada di San Diego, California, dan paling terkenal karena rumah hantu ini merupakan rumah hantu paling seram di dunia, yaitu rumah hantu McCamey. Jadi bagaimana orang-orang yang pernah berhasil melewati tantangan rumah hantu tersebut, dan gak jauh beda dari video sebelumnya. Sekali ini saya akan membahas tentang tempat angker yang ada di kota Medan, kota kelahiran saya di Provinsi Sumatera Utara. Ikutin terus kemistisan tempat-tempat angker yang bakalan saya kasih info, dan jangan lupa subscribe-nya. Check it out. Jadi ngomong-ngomong tentang kota Medan yang ada di Provinsi Sumatera Utara, kota Medan ini memiliki warisan wisata yang bisa kita datangi dan kita kunjungi. Bukan cuma kayak kota Jakarta yang penuh dengan hiruk-pikuk kota besar atau tempat wisata kuliner. Di kota Medan yang sebagai kota terbesar nomor 3 memiliki tempat wisata yang sangat menarik dan tempat-tempat angker yang perlu kita ketahui bagaimana kemistisannya. Ikutin ya. Jadi tempat pertama yang bakalan kita bahas itu adalah Zone of Mansion. Zone of Mansion ini diambil dari nama pemiliknya, yaitu Zhong of yang merupakan saudagar Cina kaya yang sangat berpengaruh pada masa kolonial Belanda pada saat menduduki Indonesia dan Medan pada khususnya. Selain disebut tempat wisata yang angker, Zone of Mansion ini merupakan destinasi wisata yang sangat terkenal dan patut kita singgahi apabila kita berada di kota Medan. Lokasinya itu di Jalan Ahmad Yani nomor 105, Kesawan, Medan. Jadi sedikit cerita tentang Zhong of. Zhong of ini merupakan seorang Cina perantauan yang merantau ke Medan, yang sebelumnya dia sudah didahului oleh kakaknya yang bernama Zhong Vinam dan memulai hidupnya di kota Medan bekerja pada suatu toko, dan dia itu nggak malu melakukan pekerjaan tersebut dan sangat ulet, sangat gigih sehingga bisa menjadi seorang bisnismen terkenal dan paling kaya pada zamannya dan diangkat menjadi ketua pengumpulan asosiasi Tionghoa yang ada di kota Medan. Jadi balik lagi ke Zone of Mansion ini. Zone of Mansion ini didirikan di tahun 1990 dan baru bisa dibuka untuk umum di tahun 2009 karena banyak banget orang-orang yang pengen tahu bagaimana isi dan keangkeran dari mansion tersebut. Karena kalau katanya malam hari itu banyak suara-suara aneh dan penampakan-penampakan yang ada di mansion ini sampai di sekitaran komplek mansion ini. Banyak yang melihat kalau ada yang menjaga mansion ini berbentuk pendekar Cina. Jadi kalau di entrance-nya katanya banyak itu yang melihat hantu sosoknya pendekar Cina yang melindungi mansion ini supaya nggak ada ilmu gaib atau makhluk gaib yang bisa masuk ke dalamnya. Jadi selain penampakan pendekar Cina yang saya sebutkan tadi yang berada di gerbang mansion ini, masih banyak berita dari orang-orang sekitar tentang penampakan yang ada di dalam mansion ini. Ya, sungguh menyeramkan dan sangat angker. Jadi, apakah kamu masih punya nyali masuk ke mansion ini di malam hari? Silakan mencoba. Jadi, tempat kedua yang bakalan kita bahas itu adalah kuburan di depan SMA Negeri 1 Medan yang ada di Jalan Sutomo. Jadi kita sama-sama tahu nih kalau kuburan itu merupakan tempat angker. Tapi ini perkecualian sama
kuburan yang satu ini. Kuburan ini di tengah-tengah kota loh, di tempat yang ramai. Tapi banyak sekali orang yang mengatakan atau mencium aroma yang menyengat dari kuburan ini, apalagi kalau di malam hari. Selain tempatnya ramai, sebenarnya kuburan ini selalu bersih. Kalau kita lihat di kota Medan itu berada di tengah-tengah loh. Jadi kalau udah dibersihin pasti nggak bakalan ada aroma-aroma menyengat. Dan juga banyak yang pernah melihat penampakan sosok seperti kuntilanak atau makhluk-makhluk gaib lah yang banyak ditemui di sekitaran kuburan ini. Jadi nggak aneh kalau misalnya kuburan ini menjadi salah satu tempat angker yang ada di kota Medan. Jadi tempat ketiga yang bakalan kita bahas itu adalah Sun Plaza Medan. Beda dengan mall lain, kalau misalnya Sun Plaza Medan ini dikatakan angker karena kejadiannya seperti ini. Jadi di latar belakangi pada tahun 2014, ada kejadian bunuh diri seorang wanita melompat dari lantai 4 ke bawah dan juga seorang satpam yang ditikam di toilet kamar mandi yang ada di Sun Plaza ini. Jadi penuturan para satpam yang ada di Sun Plaza, kalau mereka menjaga di malam hari, mereka itu kayak diikutin oleh sosok tak kasat mata, atau mereka itu sering mendengar suara rintihan atau jeritan yang diyakini itu adalah dari arwah wanita yang melompat dari lantai 4 tersebut. Jadi sebenarnya gak salah sih kenapa Sun Plaza ini dinobatkan sebagai tempat angker yang ada di kota Medan. Apakah kamu masih berani melewati Sun Plaza ini atau masuk ke Sun Plaza ini di malam hari? Silakan mencoba juga. Jadi tempat keempat yang bakalan kita bahas menjadi salah satu destinasi angker di kota Medan adalah pintu 4 kampus USU. Siapa sih yang gak kenal kampus USU? Salah satu terbaik di antara semua kampus atau universitas di kota Medan. Jadi untuk memasuki kampus USU ini ada 4 pintu gerbang besar yang bisa kita lewati untuk dapat memasuki kampus tersebut. Dan menurut info yang saya dapat dari orang-orang atau mahasiswa yang pernah belajar dan berkunjung ke kampus ini, pintu 4 lah yang paling sering disebut angker atau salah satu destinasi angker di kota Medan. Kenapa ya? Karena menurut info yang saya dapat, orang-orang pernah melihat sosok wanita berbaju merah bergelantungan di pohon besar yang ada di kampus 4 ini. Jadi menurut cerita, mereka juga sering melihat wanita ini atau sosok ini masuk ke boncengan pengendara motor yang melewati pintu 4 ini. Sungguh menyenangkan. Apakah kamu berani untuk masuk ke kampus ini lewat pintu 4-nya, khususnya di malam hari? Silakan mencoba. Nah, itulah tempat-tempat yang menjadi salah satu destinasi angker yang ada di kota Medan. Menurut kalian, mana tempat yang paling angker yang ada di kota Medan? Silakan mencoba apabila Anda ingin uji nyali. Jangan lupa subscribe video ini supaya dapat membantu saya sebagai content creator. Terima kasih.